Oke, di video ini aku akan membahas tentang kenapa YouTube bisa menjadi tempat terbaik untuk belajar bahasa asing. Oke, tidak seperti sekolah, kelas online, kursus, kelas bahasa, atau entah apapun itu yang membuat kita untuk menghafal kosakata asing dan gramatikal rumit dan latihan berulang-ulang terus mengetes pengetahuan kita dengan ujian atau semacamnya. Metode yang akan kusampaikan di video ini adalah metode belajar bahasa tanpa menghafal kosakata asing dan gramatikal rumit dan tanpa tes. Yang perlu dilakukan dalam melakukan metode ini adalah mengekspos diri dengan bahasa yang ingin kita pelajari. So, apa itu YouTube? Basically, YouTube adalah kumpulan orang-orang atau komunitas untuk mengajar dan saling mengajar satu sama lain. YouTube dapat menjadi platform yang bagus untuk belajar karena banyak sekali jenis orang dengan status yang berbeda-beda. Di YouTube ada profesor, dokter, ilmuwan, dan lain-lain. Gimana mereka menggunakan YouTube sebagai media untuk membagikan pengalaman dan sesuatu yang mereka kuasai di bidang mereka dan juga untuk mempelajari sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Jadi intinya adalah YouTube bisa menjadi tempat kita belajar tetapi juga sebagai tempat untuk kita gabung pada suatu komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama dengan kita dan saling memberikan feedback yang dapat menyelesaikan masalah kita. Sebagai contoh, VTuber Indonesia Yosa Kevasu yang membuat channel YouTube untuk mendokumentasikan apa yang ia pelajari tentang bahasa yang berfokus pada metode immersion, dan juga beliau ini membuat komunitas Discord sebagai perkumpulan orang-orang yang tertarik belajar bahasa asing dengan menggunakan metode immersion, di mana kalian bisa saling mendapatkan feedback tentang apa yang kalian lakukan dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertarikan kalian. Dan ini bisa cukup berguna untuk mengembangkan skill kita. Ada banyak sekali YouTuber yang membuat komunitasnya sendiri untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama sebagai tempat mereka untuk saling berbagi ketertarikan mereka satu sama lain. Dengan YouTube kalian bisa mengeksplor hal yang kalian sukai atau minati yang dapat menjadi proses belajar itu sendiri menyenangkan. Karena belajar itu harus menyenangkan, jika tidak maka itu tidak worth it untuk dilakukan. YouTube seharusnya dapat mendorong orang untuk mengeksplor hal-hal yang mereka minati dan membangun serta mengembangkan ketertarikan mereka dalam belajar. Dengan belajar bahasa asing, kita dapat menggunakan metode atau cara anak kecil atau waktu kita kecil belajar bahasa pertama kita. Jika kalian ingat atau amati anak kecil ketika mempelajari atau menghadapi bahasa dari orang-orang sekitar mereka, apa yang mereka lakukan ketika menemukan kata-kata baru, meskipun mereka tidak memahami arti dari kata-kata itu, tetapi mereka memiliki ketertarikan kata-kata itu. Karena keterbukaan mereka terhadap hal-hal baru, apapun yang mereka dengar dan lihat, atau karena orang sekitar yang dekat dengan mereka, khususnya orang tua mereka, mengatakan hal tersebut, mereka menjadi tertarik dengan bahasa tersebut dan mencoba untuk menirunya meskipun mereka tidak memahami arti sebenarnya dari kata tersebut. Mereka hanya tertarik dengan itu. Jadi poin dari analogi ini adalah dalam mempelajari bahasa baru yang kamu perlukan hanyalah ketertarikan terhadap bahasa tersebut. Dan sama halnya dengan anak kecil, cara yang mereka lakukan untuk dapat menguasai bahasa baru hanyalah dengan cara mendengarkan dan melihat bagaimana orang sekitar mereka mengekspresikan bahasa tersebut. Listening adalah kunci menarik yang dapat mengembangkan ketertarikan kita dengan bahasa. Sebagai contoh, 95% orang-orang yang nonton video ini pasti waktu dengar Shinobu Kojo ngomong ara-ara, jadi penasaran dengan arti ara-ara dan suka menirukannya meskipun tidak ada kemiripan sama sekali, meskipun cringe juga. Jadi akan jauh lebih efektif untuk mempelajari kata-kata yang kita dengar langsung dari telinga kita daripada mempelajarinya dari textbook yang literally cuma tulisan formal tanpa humor. Seperti kata Yungzi, filsuf dari Cina yang hidup di abad keempat sebelum Masehi, "The fish trap exists because of the fish. Once you have gotten the fish, you can forget the trap. The rabbit snare exists because of the rabbit. Once you have gotten the rabbit, you can forget the snare. Words exist because of the meaning. Once you have gotten the meaning, you can forget the words." Dalam mempelajari bahasa baru, kita perlu membiasakan diri untuk terbiasa dan menerima kalau kita akan melupakan kata-kata yang telah kita pelajari. Tapi tujuan utama dari bahasa adalah untuk menyampaikan makna. Mungkin ketika kalian ingin memahami suatu kalimat tetapi kalian tidak tahu arti dari kata-katanya, kalian mungkin akan mencari tahu arti dari kata-kata tersebut, dan setelah kalian dapat memahami makna dari kalimat tersebut,
Kalian mungkin bakal lupa arti dari kata-kata yang telah kalian cari tahu itu. But itu tidak masalah karena dari awal tujuan kita adalah memahami makna dari kalimat tersebut. Selama proses kalian dalam mempelajari bahasa baru, mungkin kalian akan melupakan banyak kosakata yang sudah kalian pelajari. Tetapi selama kalian enjoy menghabiskan waktu dengan bahasa tersebut, maka itu tidak masalah. Karena dalam belajar bahasa, proses itu sendiri merupakan hadiah atau merupakan kepuasan itu sendiri. Dalam proses kalian belajar bahasa, selama kalian terus terlibat dengan bahasa tersebut, persepsi kalian tentang bahasa tersebut pasti akan terus meningkat. Dan kalian akan dapat sadar tentang pola-pola penggunaan bahasanya, entah itu secara gramatikal, nuansa, intonasi, atau kata-kata yang mengekspresikan sesuatu yang menggoda seperti kata ara-ara tadi. Dan kalian mungkin akan tertarik untuk mempelajarinya meskipun mempelajari tata bahasa itu bukan sesuatu yang perlu dilakukan karena kita dapat memahaminya secara natural selama kita terus terlibat dengan bahasa tersebut. Tapi tidak ada salahnya untuk mengikuti keinginan dari rasa penasaran kita karena manusia menciptakan sesuatu yang menarik karena rasa penasaran. Di sini keunggulan YouTube. Seperti yang aku bilang tadi, YouTube merupakan perkumpulan dari orang-orang atau komunitas dari berbagai macam status sosial. Dan YouTube adalah komunitas orang-orang yang saling mengajar dan belajar satu sama lain. Jika dibandingkan dengan textbook yang tidak memiliki humor, kalian dapat belajar tentang gramatikal bahasa di YouTube yang bisa menjadi menyenangkan tergantung orangnya. Tetapi karena konten kreator di YouTube perlu membuat video yang jelas, mudah dipahami, dan harus menarik audiens untuk menontonnya sampai akhir, mereka cenderung untuk membuat video yang berkualitas untuk menarik audiens agar tertarik dengan apa yang mereka sampaikan. Ini jauh lebih baik daripada textbook yang boring karena kalian bisa membaca, mendengar, dan melihat bagaimana bahasa tersebut diekspresikan. Mencari konten kreator yang dapat menyampaikan sesuatu yang menarik mungkin akan cukup sulit untuk dilakukan, tetapi kalian dapat sedikit mempermudahnya dengan mungkin mencari rekomendasi-rekomendasi yang ada di internet tentang channel yang bagus untuk target language kalian. Atau mungkin kalian dapat melihat views terbanyak dari video target kalian. Tapi itu semua tergantung dengan minat dan tipe kalian. Jika kalian belajar bahasa Jepang dan ingin belajar dari guru yang oke, kurasa ini sedikit memalukan. Jika kalian ingin belajar dari guru yang mengemaskan, mungkin kalian dapat belajar dari channel Nihongo Mori. Atau jika kalian suka editan yang attention catching, kalian dapat belajar dari channel Nihongo Josu. Dan masih banyak lagi macam-macam orang yang dapat menjadi referensi cara suka-suka kalian. Kalian bisa mencari tentang penjelasan tata bahasa di YouTube. Dan jika kalian rasa kurang paham, kalian dapat bertanya kepada orang yang kalian rasa dapat dipercaya untuk ekstra penjelasan atau meminta untuk membantu mencarikan sumber-sumber yang dapat membantu untuk memahami makna dari tata bahasa tersebut. Tapi kurasa kita hanya perlu gambaran umumnya saja, setelah itu dapat serahkan sisanya pada immersion. Oke, sebagai learner atau viewer YouTube, kita dapat menggunakan YouTube sebagai media untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, entah itu teknologi and coding, creative skills seperti editing atau desain, mata pelajaran akademik seperti matematika, kimia, fisika, geografi, cara untuk sukses karir dan bisnis, self-improvement, and mental models, DIY, and life skills. Mungkin saja kalian gabut ingin bikin palutor atau mungkin kalian ingin bikin dumbbell dari semen agar bisa jadi huluk. Atau mungkin kalian ingin melihat bagaimana keindahan dunia ini yang belum kalian ketahui dengan melihat travel vlogs dari orang-orang. Itu semua dapat kalian pelajari dari YouTube selama kalian dapat memahami bahasa yang mereka gunakan. Dan semua ini dapat kalian akses dengan gratis hanya modal internet saja karena ini adalah media entertainment. Kalian belajar sesuatu tanpa merasa seperti belajar, just enjoy it. Memang media yang dapat kita gunakan untuk belajar bahasa dengan menyenangkan tidak hanya YouTube, masih banyak hal lain yang dapat kita gunakan di internet, tapi meriset sesuatu yang kalian minati mungkin akan sangat merepotkan. Tapi sebenarnya ada platform yang sangat menarik yang dapat mempermudah kita dalam mempelajari bahasa asing. Platform ini bernama Notebook LM, yang merupakan virtual research assistant. Salah satu fitur dari Notebook LM adalah membuat audio overview menjadi podcast. Aku tidak akan membahasnya ini secara detail, tapi jika kalian ingin aku membahasnya secara detail, kalian bisa komen saja di bawah. Intinya adalah dengan platform ini kalian dapat membuat teks-teks dari website-website yang kalian minati menjadi audio podcast yang dapat kalian dengar. Jadi dapat sangat mempermudah proses listening kita. Oke, kurasa cukup segini saja video ini. Video-video di channelku akan kuselingin dengan pembahasan berat dan ringan secara bergantian seperti ini. Video pembahasan ringan seperti ini cukup berguna untukku
agar ku santai. Ya, terima kasih telah mendengarkan satu yang menurutku cukup menarik untuk dibicarakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai topik video ini, silakan klik tombol like di bawah judul video ini dan juga subscribe channel YouTube ini untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih atas minat kamu kepada Detektif Panda. Merci.